Iya. Kirim RT 6 loh. Tuhan lo punya agama. Bahkan Aduh, ampun. Iya. Jadi saya lanjutkan ya. Ya memang punya ini agama. korban dari Udah yang Alkitab. agak Sana juga pinter ada lah. sekte Tujuannya di agak Katolik. ganti lah. Ini korban dari Alkitab LAI. Silakan Bang Ian. Jadi orang-orang Katolik, ya saya lanjutkan. Ini orang-orang Katolik ini korban dari Alkitab LAI. Pihak Katolik mengatakan Alkitab LAI adalah bukti bahwa Adam, Hawa, Abraham, Nabi Musa, Daud, dan lain-lainnya semua berbahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi mereka mengira bahwa kata Katolik itu dipakai oleh nabi-nabi Israel. Mencerdaskan, saya jelaskan di sini. Nabi-nabi Israel itu berbahasa Ibrani. Ya, dalam bahasa Ibrani tidak ada kata Katolik. Silahkan cari kata yang dibacanya Katolik dalam bahasa Ibrani, ya. Dan berhentilah bahwa dalam kitab Tanakh yang aslinya itu bahasa Ibrani, tulisan Hebrew, bukan bahasa Indonesia. Jangan Anda karena memakai Alkitab LAI mengatakan itulah bahasa dari nabi-nabi Israel, ya. Tolong agak lempeng lah pikirannya kalau kita berdiskusi. Ya. Oke, Udah? waktunya habis. Silakan mencerdaskan. Oke, baik ya. Dalam perspektif iman Kristen, ya, Alkitab itu kan produk gereja yang menulis ya. Jadi dalam perspektif gereja, ya, Katolik atau Kristen, ya, itu tidak mengagamakan satu bahasa. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha relevansi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa manapun, ya. Yesus Kristus basis penginjilan atau mewartakan kerajaan surga itu di wilayah Galilea, ya. Kita tahu wilayah Galilea itu wilayah bangsa-bangsa, ya, ada bangsa Mesir, ada bangsa Yunani, dan lain-lain sebagainya dari penjuru dunia ada di sana. Jadi wilayah itu lingua franca, ya, berbagai macam bahasa ada di sana. Jadi Tuhan juga tidak pernah membatasi ketika firman-Nya itu diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Ya, mau bahasa Batak kayak, mau bahasa Cina kayak India, dia relevansinya tetap dapat. Ya, ketika saya katakan saya orang Indonesia, saya katakan Katolik itu universal, tidak menjadi masalah. Ya, yang menjadi masalah otak yang mampet. Ya, silakan lanjut. Habis waktunya. Silakan Bang Ian. Iya, jadi klaim itu namanya artinya gereja Katolik mengklaim bahwa Adam, Hawa, Abraham, Nabi Musa, Raja Daud, dan semua nabi-nabi Israel adalah Katolik. Gereja Katolik yang mengklaim itu, ya. Tetapi dari pihak mereka sendiri, para nabi-nabi Israel tidak pernah menyatakan diri mereka Katolik. Itu bedakan klaim dengan penyataan dari nabi-nabi Israel itu sendiri. Tidak pernah menggunakan kata Katolik. Makanya saya minta, kalau benar nabi-nabi Israel pernah menyatakan diri mereka Katolik, silakan naikkan dalam bahasa Ibraninya, biar kita baca sama-sama. Seperti itu, silakan Bang mencerdaskan. Ya, baik. Silakan. Sebenarnya ya, tadi saya sudah singgung ya terkait dengan konteks karya Allah menyelamatkan suku yang dipilihnya, ya, dalam konteks dia menyelamatkan bangsa yang dipilihnya, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, maka jangankan untuk di luar bangsa Israel pada saat itu yang melakukan ritual yang dijalankan secara seremonial hanya untuk bangsa Israel itu pada saat itu, maka belum Katolik. Katolik dalam artian ajaran segala ritual yang mereka lakukan itu di luar dari bangsa Israel itu belum dilakukan. Karena apa? Konteksnya adalah untuk membedakan ini bangsa pilihan dan yang tidak melakukan itu bukan bangsa pilihan. Untuk membedakan konteks itu. Namun esensi dari apa yang mereka jalankan itu adalah esensinya keselamatan. Keselamatan bagi apa? Bagi dunia, bagi bumi, ya. Maka ketika Tuhan Yesus datang, ya, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan Bang Ian, satu menit. Ya, ada kemajuan Bang Mencerdasan akhirnya mengakui bahwa nabi-nabi Israel tidak pernah menyatakan dirinya adalah Katolik. Ada kemajuan, sudah ada perubahan lah, paling tidak itu. Dan bagaimana? Apakah Tuhan Yesus Kristus
adalah Katolik, adalah jemaat gereja Katolik atau Esensinya bagaimana? tetap Katolik, ya. Esensinya tetap Katolik. Sebentar Esensinya Pak, mencerdaskan, tunggu belum selesai. Waktunya Ya, belum selesai. kalau Lanjut. masih berkeras hati, sekali lagi saya katakan, nabi-nabi Israel ini berbahasa Ibrani. Tidak pernah menggunakan kata Katolik, apalagi menyatakan diri mereka Katolik. Ya, tolong supaya berdiskusinya yang cerdas lah, ya. Iya, Silakan Anda waktunya memakai habis. Alkitab Tapi sebelum, LAI, sebelum yaitu Alkitab lanjutin LAI. mencerdaskan, Silakan. sebelum Oke, lanjutin baik. mencerdaskan, sebentar. Itu kalau misalkan Daud itu Katolik, terus pausnya Daud siapa ya? Oke, baik. Silakan. Oke, ya. Sejatinya gereja. Lanjut. Oke, baik. Sejatinya gereja itu satu untuk semua, ya. Jadi Katolik, ya. Daud itu satu Daud untuk semua pembelajaran bagi umat manusia. Bahkan yang mengaku banyak yang mencalon diri loh. Bahkan ada kitab suci yang berbicara tentang Daud. Artinya menyeluruh, ya. Katolik juga kan. Berlaku untuk menyeluruh. Tapi yang saya katakan tadi konteks kepada bangsa pilihan itu terkait dengan hukum-hukum yang bersifat ritual yang dijalankan secara seremonial, di luar mereka tidak. Namun esensinya tetap Katolik. Esensi keselamatannya tetap Katolik. Katolik ini esensi keselamatan untuk menyeluruh tanpa terkecuali. Maka Tuhan sendiri mengatakan, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, apapun bentuk ritual atau ya hukum-hukum yang ditentukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu, esensinya adalah keselamatan. Untuk siapa? Untuk semua bangsa kelak. Kelak nih, ya, artinya Katolik. Endingnya itu Katolik. Esensi keselamatannya, ending-endingnya, ujung-ujungnya Katolik. Bahkan ada yang mencalonkan diri. Kami juga mau dong diselamatkan. Daud juga kami kenal kok. Salomo juga kami kenal kok. Sulaiman, ya kan, Ibrahim kami kenal kok. Artinya mereka mau Katolik juga, mau diselamatkan juga. Ya, silakan kamu, Ian. Ya, Kamu waktunya bantah habis. sejarah, ya. Jadi sebelum, Ya, silakan. iya, sebelum ke Bang Ian, Serba Katolik. sebentar Bang Dwi. Sebelum ke Bang Ian, jadi yang saya tangkap dari argumennya Bang mencerdaskan, Allah Katolik, Yesus Katolik, Daud Katolik, semua Nabi Katolik, yang ngomongnya Katolol. Lanjut Bang Ian. Kucingnya Katolik Iya. saja. Ya, kita akan ngerti lah kalau gereja Katolik ini raja klaim. Ya, sudah nggak asing lagi di dunia. Seperti makam Yesus. Makam Yesus dikatakan yang ada di gereja makam kudus. Padahal kami dari Mesianik sangat tahu. Ya, silakan bertanya kepada orang Yahudi Mesianik asli. Di mana sebenarnya makam Yesus itu? Sekarang pada masa Herodes, tembok bait suci kan diperlebar dari yang awalnya. Nah, sebenarnya makam Yesus ada di luar daripada tembok yang sekarang ini. Itu hanya orang-orang Yahudi yang tahu. Sebenarnya makam Yesus bukan berada di makam gereja kudus Katolik. Itu salah satu contoh klaim yang rontok sendiri dengan orang-orang Yahudi. Karena berhadapan dengan orang Yahudi, mereka yang mempunyai realitas sejarah, bukan orang bangsa Roma. Nah, seperti ini juga. Orang Roma menyatakan bahwa Yesus adalah Katolik, nabi-nabi Israel Katolik. Ya pasti mereka tertawa karena mereka tidak pernah mempergunakan kata Katolik dalam bahasa Ibrani. Ya silakan kalau mau klaim terus, siap-siap saja ditertawakan oleh orang-orang dunia. Seperti itu mencerdaskan. Oke, baik. Mirip RT6. Ketika Mirip saya ke RT6 Israel, itu loh, suka klaim-klaim. Iya, iya, iya. Iya, Klaim kayak RT 06 kambingnya. iya, iya. Oh, alah kau nanti ditampar oleh Damian. Jangan kau. melewar, Bang. Jangan Oke, melewar, baik, saya Bang. lanjut ya. Jangan merendahkan Damian dong, kasihan dia. Oke, saya lanjut ya. Namun dari seluruh penjuru dunia ya mengaku, kecuali bidat ya, kecuali setan lah ibarat ya kan, mereka kan nggak percaya. Bahkan Yesus Kristus disalib pun mereka nggak percaya ya, itulah kerjaan setan. Nah, saya balik menjelaskan kepada Anda begini. Yang memerintah Israel pada saat itu adalah Romawi. Tata kota, tata ruang, tata rumah ibadah,
garis pagar itu orang-orang dari Romawi. Pemerintahan Romawi yang mengurus tentang batas-batas tembok lah, ya batas kota lah ya. Siapa yang melawan? Bantai, kan begitu. Nah, dalam konteks ini, ketakutan bangsa Israel itu luar biasa kepada bangsa Romawi. Karena kenapa? Mereka saja nih, ya kalau kamu tahu, mereka menuduh Tuhan Yesus Kristus, ada satu golongan ya, menuduh Tuhan Yesus Kristus itu adalah hasil dari perselingkuhan antara Maria dan tentara Romawi yang bernama Pandra, ya. Itu tuduhan orang Yahudi yang tanpa dasar. Sejarah mana yang mengatakan tersebut? Demikian tidak ada. Bahkan kalau kita membaca ya sejarawan Romawi, sejarawan Yahudi, mereka menuliskan sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Alkitab itu sendiri. Yang notabene yang menulis sejarah ini ya bukan Katolik, bukan bagian dari pengikut Yesus. Mereka hanya sejarawan. Tapi apa yang mereka tulis sesuai. Yesus Kristus itu dilahirkan dari Roh Kudus tanpa Bapa ya secara biologis. Tapi bapaknya Yesus kan ada ya, Bapak secara Habis waktunya 1 utusan menit. ya. Oke, Selesai. Silakan Bang Ian monitor. Emang katolol ini emang klaimnya luar biasa sih. Memang kalau diskusi dengan saya harus googling. Silakan. Oh, sorry. Silakan Bang Ian. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi lagi-lagi saya nggak tahu ini mencerdaskan gereja Katolik mendapatkan data cerita dari mana karangan seperti itu. Tidak ada pada masa Yesus, tidak ada yang mengatakan Yesus itu anak haram. Ya, orang-orang Yahudi sangat tahu bahwa Yesus itu adalah anak dari Yusuf dan Maria. Secara biasa aja mereka nggak tahu bahwa Yesus ini sebenarnya bukan anak biologis mereka. Tetapi secara manusiawi ya mereka melihat bahwa Yesus dilahirkan oleh Maria dan Maria suaminya adalah Yusuf. Seperti di Yohanes 6 ayat 42 ini. Kata mereka orang-orang Yahudi, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari sorga? Jadi Bang mencerdaskan supaya jangan membuat karangan-karangan gitulah. Ya ini data bahwa orang-orang Yahudi sangat tahu bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf dan Maria. Bukan dari perselingkuhan dengan orang bangsa Roma, prajurit Roma. Itu karangan dari gereja Katolik Roma. Sekali lagi berhati-hati. Bermain data, jangan karangan. Lanjut. Oke, baik Demian, terima kasih ya. Oke, baik ya. Ini saya mencuci otak para yang mengaku mesianik ini ya. Kalau Anda bisa membaca ya, di sana itu kata evangelis itu diplesetkan oleh bangsa Yahudi. Ya ini bukan semua ya, tentu yang yang benci kepada Yesus. Mereka mengatakan itu bukan evangelis. Kalian itu awen gilayon, orang sinting, bukan evangelis lagi, awen gilayon ya. Jadi itu kata ejekan untuk ya membenarkan tuduhan mereka terkait dengan kelahiran Yesus Kristus itu ya. Yesus Kristus itu kata orang-orang Yahudi yang membenci kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu dia dilahirkan dari Maria karena Maria ini berselingkuh dengan tentara Romawi atau perwira Romawi yang bernama Pandra. Mau saya buktikan ya, nanti kamu belajar dengan saya. Kita ini aja ya, saling follow ya. Itu ejekan-ejekan oleh orang-orang yang mengaku mesianik seperti kamu. Kamu harus belajar banyak ya, Dek ya. Silakan lanjut, Demian. Langsung Pak Ian. Iya. Makanya kami dari orang mesianik ya, itu paham sekali orang-orang penyakitnya orang gereja Katolik. Ya. Membuat banyak karangan, contohnya Maria mati bangkit pada hari ketiga naik ke surga yang disamakan seperti Yeshua Mesias. Padahal orang-orang Yahudi tidak ada cerita seperti itu. Itu buatan karangan orang Katolik. Tetapi orang Mesianik ya bersabar. Kalau semua dibongkar, ya hasilnya rontok kalian semua. Itu akhirnya kami Mesianik ya harus berdiam diri saja demi kalian, ya. Lagi satu hal lagi saya katakan begini, tidak ada baik orang Judaism ya
orang Judaism maupun pengikut Yesus sendiri mengatakan, murid-murid Yesus tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus anak haram. Tidak ada. Tidak ada sejarah itu. Karena nama Yesus itu, Yehoshua, itu tercatat di dalam daftar silsilah Bani Yehuda keturunan Raja Daud. Itu tercatat, ada sampai sekarang. Kan orang Judaism masih menunggu Masyiah itu. Nama tercatat di sana adalah Yehoshua ben Yosef, anak Yusuf. Jadi tolong jangan mencemarkan nama baik Tuhan Yesus seperti perilaku dari gereja Katolik, membuat karangan seperti itu. Ya, begitu aja. Lanjut. Selesai, baik. silakan. Oke, baik. Demian, mungkin Anda pernah lihat video ya, ketika salib Yesus Kristus itu di Yerusalem itu kan di tempat gereja Makam Kudus itu kan ketika hari raya Paskah, Natal itu kan banyak umat Kristen yang wirawirih ya, bahkan ada yang membawa salib Yesus. Itu diludahin sama orang Yahudi. Karena kenapa? Seperti yang saya ceritakan tadi, yang mengaku mesianik ini berdusta ya. Dia katanya itu percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kelakuan orang-orang yang mengaku mesianik itu seperti yang kita tahu ya. Orang Kristen membawa salib nanti diludahi sama mereka. Itu karena ada tendensi tersendiri, makanya saya katakan tadi, Anda perlu belajar kepada sumber sejarah. Orang mesianik itu, orang Yahudi itu, mereka itu membenci Yesus Kristus. Bahkan dari mereka, waktu Yesus lahir pun, itu mau dibunuh. Ya, mau dibunuh. Ketika Yesus Kristus pun usia 12 tahun di Bait Suci, ya, mau dilempari dengan batu. Paham nggak? Kau baca nggak? Ya, mau dilempari dengan batu. Karena kenapa? Yesus Kristus mengaku anak Allah. Ya, bahkan Pontius Pilatus ya, pemerintah Roma bertanya kepada Yesus Kristus, engkaukah Mesias anak Allah itu? Engkau yang menyatakan, kata Yesus. Nah, karena pada saat itu Pontius Pilatus bukan bagian dari iman Yahudi atau Mesianik, maka Pontius Pilatus kapasitas dia menyerahkan kembali Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi yang mengaku seperti Anda ini Mesianik ya. Mungkin kamu hanya Mesianik ibaratnya KW, tapi KW yang nomor sekian-sekian ya, nomor tak terhingga lagi. Kamu nggak tahu apa-apa itu Mesianik itu ya. Kalau Anda ya bisa berhadapan dengan saya, Tuhan, nanti kita buka komal ya. Atau kamu follow saya deh ya, saya kasih tahu kamu nanti sejarahnya. Oke, silakan kalian. Ya, lagi-lagi di sini mencerdaskan mewakili gereja Katolik Roma, menuduh rasul-rasul meludahi Yesus, menuduh pengikut-pengikut Yesus, jemaat di Yerusalem meludahi Yesus. Kan keterlaluan ini. Ya. Sangat keterlaluan. Jadi kalau yang disebut mesianik, supaya paham ya, tadinya di jemaat Yerusalem ini ada 3 masyab. Masyab Yakobus, Kifas, dan Yohanan atau Yohanes. Masyab Yohanan ini yang disebut masyab Kristus atau mesianik. Karena sifat karakter Yohanes tidak mau memunculkan nama, dia disebut masyab Kristus atau mesianik. Nah, ketika Kifas meninggal, Yakobus meninggal, nah, dari jemaat di masyab Kifas bergabung di masyab Yohanan atau masyab mesianik. Yakobus masyab tetap sendiri mereka, karena mereka masih tetap dalam Torah. Oke. Jadi tidak ada orang mesianik meludahi Yesus. Ya, tetapi yang jelas memang gereja Katolik menyatakan Yesus manusia, bukan Elohim. Itu sangat bertentangan dengan iman kami. Ya. Kami menyembah Yesus Kristus adalah Yeshua HaMashiach Adonai Sifat Hashemayim, karena dialah Yehovah Sifat Hashemayim itu. Sedangkan gereja Katolik menyatakan jangan menyembah Yesus karena Yesus adalah manusia. Itu bertentangan iman dengan kami. Silakan. Oke, kita bukan berbicara tentang isi Alkitab Setelah ini langsung tiktokan aja ya. Ya, sebentar ya. Oke, kita tidak membahas tentang isi. Kalau isi Alkitab kan kami kan yang buat isi Alkitab ya secara utuh ya, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru kan kami yang menulis itu. Jadi itu tidak ada relevansinya bagi kamu untuk membahas itu karena kami yang membuat. Akan tetapi yang saya mau kritik di sini adalah Anda mengaku seorang mesianik gitu loh. Sementara mesianiknya Anda itu mesianik KW. Mesianik Anda itu nggak bisa divalidasi tentang sejarah tadi.
Apakah Anda baca apa tidak? Buktinya Anda nggak baca itu. Itu orang-orang Yahudi mengejek Yesus, mengolok Yesus, dan juga menuduh Yesus bahwasanya Yesus itu lahir berdasarkan hubungan gelap antara mamanya dengan perwira Romawi, seorang tentara Romawi. Bahkan ketika Yesus mengatakan, "Akulah Injil keselamatan," ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, akan tetapi ia percaya kepada Dia yang mengutus aku. Agar orang Yahudi itu ya percaya perkataan Yesus bukan Habis berdasarkan waktunya. kehendak Tuhan Yesus itu sendiri, melainkan kehendak Oke, Allah. siap. Ini setelah Bang Ian selesai ya closing ini ya. Setelah itu TikTokan lah sama Bang Arthur. Bang Rudi. Silakan Bang Ian. Ya, ya. Jadi sekali lagi mencerdaskan bicara secara data yang tertulis di Alkitab. Sudah saya jelaskan, saya naikkan di Yohanes 6 ayat 42 ini. Ini adalah perkataan orang Yahudi. Belum ada mesianik saat ini. Pada saat Yesus sebelum kebangkitannya. Ini orang Yahudi Judaism. Tahu bahwa Yesus itu adalah anak dari Yusuf dan Maria. Tercatat di dalam daftar silsilah Bani Yehuda keturunan Raja Daud. Itu wajib tercatat. Nama yang tertulis di situ adalah Yehoshua ben Yosef. Jadi jangan membuat karangan sendiri. Saya sudah bicara data. Lalu Gereja Katolik mengklaim bahwa penulis isi kitab Tanakh dan kitab PB Injil Perjanjian Baru itu orang-orang bangsa Roma. Tolong jangan lagi melakukan kebodohan yang sama. Penulis baik isi kitab Perjanjian Lama dan Baru itu adalah orang-orang Israel, bukan orang-orang bangsa Roma, bukan orang-orang Gereja Katolik. Sekali lagi, penulis kitab Tanakh Israel dan juga kitab Perjanjian adalah orang-orang bangsa Israel, bukan orang-orang bangsa Roma, bukan orang-orang bangsa orang-orang Gereja Katolik. Ya, itu dicatat. Penulis isi tulisan sebuah buku adalah pemilik isi tulisan itu di dalam buku itu. Bukan bicara tentang covernya atau editorialnya, bukan. Penulisnya itu adalah pemilik isi tulisan. Penulis isi kitab Tanakh dan kitab Perjanjian Baru adalah orang-orang Israel. Mereka lah pemilik isi kitab-kitab itu. Baik, makasih. Lanjut. Sebentar ya, sebentar bro. Udah selesai ya, jadi kita berikan aplaus dulu ya. Jadi dari bro mencerdaskan, menjelaskan, menekankan tentang kekatolikannya, sedangkan dari Bang Ian menekankan tentang para rasul yang adalah orang-orang Yahudi yang tidak mengenal istilah yang namanya Katolik. Jadi diskusinya biar nggak mutar-mutar ya, cukup sampai di sini aja ya. Jadi sekarang kita masuk ke yang namanya TikTok gitu. Jadi ini Bang Arthur ini jago nih, beliau nih kalau masalah kalau lawannya seperti Bang mencerdaskan nih. Baik, saya tanggapi dulu ya, karena dari mereka tadi kan Ian kan udah ya, jadi giliran saya. Begini Ian, ya, saya tadi mengajak kiamat aja lah naikin si Mencer, nggak ada ilmunya. Jadi tadi kan Ian sudah. Iya, ini sisi TikTok. Sekarang Bang Ian dilupakan. Sekarang lawan kamu adalah Bang Rudi gitu, pokoknya. Ya kan ke saya. Oke, baik ya, saya lanjut ya. Setelah ini baru Rudi ya. Baik ya, saya ingin yang lain aja Bang, enggak si Mencer nggak ngerti apa-apa. Ini gimana ini? Si kiamat aja lah, si kiamat naikin tuh agak pinter. Enggak usah kayak yang tadi lagi, udah selesai kok malah ini. Oke, baik, kita ini temanya apa ini? Temanya sekarang, oke, sekarang saya rubah temanya dulu. Sabar ya, Tritunggal VS. Nah, jadi ketuhanan Tuhan itu berapa? Silakan Bang Rudi, Bang mencerdaskan. Ya baik, mumpung saya layar saya kan besar nih, ya berarti gue dong yang dikasih ya kan. Jadi begini. Aduh, ya. Gimana nih Bang mencerdaskan? Ini gimana ini? Pada kabur. Saya bukan singa loh, ya. Saya nggak makan orang di sini. Waduh, kabur Bang mencerdaskannya. Bang Arthur, sorry, naik Bang Arthur. Entar, sabar. Mana nih? Kok hilang beliaunya? Aduh, udah hilang.
Oke lah, lanjut aja lah. Halo Demian. Halo, Bang Riko. Baik, lanjut Assalamualaikum. sedikit ya, Demian. Ini Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warobil isal masih oke, baik. Waduh. Iya, kan Rob juga. Muhammad kan Rob juga kan. Ya, baik ya, gini. Ketika Anda mempertanyakan jumlah Tuhan, jumlah Allah dalam perspektif agama Kristen itu tidak eligible ya, karena Allah maupun Tuhan maupun Yahweh maupun Bapa ya itu tidak berbicara soal angka dan jumlah. Jadi Anda bertanya berapa Tuhan itu bahkan bagaikan bumi dan langit ya. Kita nggak tahu itu Tuhan itu kok bisa dijumlahkan ya. Itu tidak masuk. Siap. Oke, mencerdaskan. Kalau Tuhan nggak bisa dijumlahkan, kenapa Bapak Gereja menjumlahkan menjadi 3? Coba. Nah, oke, baik ya. Karena manusia salah satu contoh seperti Demian itu manusia yang terbatas dalam keberadaan dia sebagai manusia. Artinya manusia yang menyampaikan Tuhan kepada Demian pakai standar manusia. Ya, contoh begini ya, 1 Korintus pasal 8. Contoh begini Demian. Mencerdaskan, kagak nyambung. Allahu Ahad. Kan begitu ya. Katakan Allah itu Esa. Ya, jadi katakan Allah itu satu. Jadi begini, saya mau katakan begini, Demian. Kenapa Tuhan berkata demikian kepada kamu? Agar kamu itu tidak menuhankan yang lain-lain selain daripada Dia. Ya, begitu juga. Ini lo mencerdaskan. Yang saya tanyakan kan kau bilang Allah itu kan nggak bisa dihitung. Terus kenapa Bapak Gereja mereka menghitungnya jadi 3 pribadi? Katanya nggak bisa dihitung. Kau malah jawab lari kemana-mana, nggak nyambung. Aduh. Iya, Demian begini, Demian. Kalau Anda izinkan saya bernarasi, ya sudah. Kalau nggak mau izinkan, ya sudah. Kan gitu. Kan di sini kan Anda itu TikTokan bertanya. aja, nggak apa-apa. TikTokan aja. Anda bertanya, tentu saya jawab dari sifatnya kebenaran, bukan abal-abal kan gitu. Ya udah, gini aja mencerdaskan. Tuhan kamu berapa? Jawab aja singkat aja, nggak usah mutar-mutar. Satu, oke, satu itu Tuhan yang mana? Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mana yang satu? Yesus Kristus. Oke, yang Tuhan kamu satu yaitu Yesus Kristus. Berarti Bapa sama Roh Kudus bukan Tuhan. Bapa itu sebutan atau panggilan merujuk pada eksistensi hakikat keilahian Yesus. Tuhan ya. Dia yang menyelamatkan dinyatakan di dalam nama Yesus. Yang kutanya Tuhan ya, Bapa sama Roh Kudus, kutanya Tuhan ya. Di dalam nama Yesus. Aduh. Mencerdaskan, kan kau bilang Tuhan kamu kan satu. Gini, Tuhan kau kan satu, kau bilang Yesus nih. Pertanyaan saya, Bapa sama Roh Kudus Tuhan gak? Bapak, kamu asal ngecap kayak menjilat kecap manis dulu. Bapak saya jelaskan dulu kan. Biar kan iya, Tuhan kagak. Bapa sama Roh Kudus Tuhan kagak. Di dalam nama Yesus menyebut kata Tuhan itu. Aduh. Yang ku tanya Bapa Tuhan kagak. Kamu tahu nggak Bapak itu apa? Itu dulu. Saya nggak nanya Bapak itu apa. Saya tanya Tuhan itu apa. Kamu tahu tidak? Kalau nggak tahu biar saya jelaskan. Kalau ditanya itu dijawab, bukannya mutar-mutar. Emang terhitung nih suka mutar-mutar. Kenapa kau yang jadi ketakutan begitu? Coba saya tanya. Enggak, gini itu. Loh. Gini, coba saya dulu. Kau bilang, gini, coba kau cermati kata-katamu. Kau bilang Tuhan itu satu yaitu Yesus. Kan satu nih, Yesus kan satu kan. Ku tanya Bapa sama Roh Kudus Tuhan enggak? Tanya kau, Quran itu kekal enggak? Coba kau jawab. Aduh, lari lagi. Kita lagi sanggup sih mencerdaskan, nggak bisa menjawab, nggak berani. Quran itu kekal enggak? Iya. Quran itu itu. Ditanya Quran itu kekal enggak? Gimana? Kamu ketakutan begitu, nggak mau diskusi? Kita nggak bahas Quran, kita bahas Tuhan itu berapa. Iya, makanya untuk masuk logika kamu kan nggak masuk, jadi macet gitu kan.
Tuhan kamu itu kan satu Yesus, sedangkan ada Bapa sama Roh Kudus, harusnya 3 bukan 1. Mau nipu lagi kau nih. Makanya Kenapa? jangan nipu-nipu, makan 3 nggak Iya, 1. makanya kamu jangan mencoba-coba diskusi dengan saya. Mati sendiri kan Ya kamu kan di situ. udah. Jadi